Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Nah, untuk minggu ini kita akan mempelajari bab mengenai indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Jika pada bab sebelumnya atau pada minggu sebelumnya kita belajar mengenai perencanaan produksi massal, nah untuk minggu ini kita akan belajar mengenai apa sih yang menjadi indikator keberhasilan produksi massal. Nah, minggu ini tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama untuk mengajarkan atau membuat kalian paham apa itu pengertian keberhasilan usaha. Kemudian untuk mengetahui apa aja sih kriteria keberhasilan itu. Kemudian untuk mengetahui faktor keberhasilan produksi massal. Dan yang terakhir untuk mengetahui apa aja indikator keberhasilan produksi massal. Lanjut, nah ini yang pertama. Nah kalau misalnya anak-anak sekolah seperti kalian bisa dikatakan berhasil sekolah kan lulus dengan nilai bagus, naik kelas seperti itu. Nah, itu kan berhasil dalam sekolah. Nah, dalam usaha itu ada pengertiannya ya mirip-mirip lah. Nah, di usaha keberhasilan usaha adalah suatu kenyataan yang sesuai antara rencana dengan proses pelaksanaan serta hasil yang dicapai. Jadi bisa dikatakan berhasil itu jika semuanya itu sesuai dengan rencana yang telah kita buat sebelumnya. Prosesnya itu sesuai dan hasilnya sama dengan tujuan awal. Biasanya nih, tujuan produksi adalah untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Jadi biasanya sebuah usaha dikatakan berhasil apabila menghasilkan usaha atau menghasilkan laba atau keuntungan. Indikator keberhasilan usaha. Nah, ini dalam keberhasilan usaha ya. Ini masih usaha secara umum, belum usaha massal. Yang pertama, kemampuan menyesuaikan diri. Jadi, kalau misalnya tiba-tiba pelanggan sepi, terus yang beli sedikit, itu jangan ngedown. Kita harus bisa berinovasi, menyesuaikan diri. Oh, ternyata konsumen butuhnya ini. Gitu. Kemudian produktivitas, kemudian kepuasan kerja, kemudian kemampuan untuk mendapatkan laba. Nah, ini yang terpenting. Kemudian yang terakhir adalah pencarian sumber daya. Lanjut. Nah, di perusahaan ada 5. Ya, ini yang pertama, kita nih sebagai seorang wirausahawan, sebagai pengusaha, itu biasanya sangat semangat dalam mencari peluang-peluang baru. Oh, pada bulan ini selama beberapa bulan ke depan nih musim panas, bagusnya aku jualan apa ya? Oh, jualan es. Nah, itu berarti dia bersemangat dalam mencari peluang-peluang baru. Kemudian yang kedua, mengejar peluang yang disiplin dan mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. Jadi benar-benar disiplin nih, benar-benar dicari peluangnya. Oh, sudah tahu nih mau bikin es apa yang kira-kira disukai ya di daerah sini gitu. Jadi benar-benar disiplin, nggak cuma nggak cuma di awal aja gitu lah. Kemudian yang ketiga adalah mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. Nah ini jadi itu kejar peluang yang sekiranya masuk akal aja, jangan yang membuat kita sendiri susah. Misalnya kita mau buat sushi nih di daerah Batuah. Sedangkan di daerah Batuah itu orang-orangnya nggak suka sushi ya. Buat apa kan malah bikin capek sendiri. Meskipun itu tuh peluang ya karena belum ada yang bikin, tapi kan masyarakat di situ belum tentu suka gitu lah. Jadi fokus ke peluang yang sangat baik aja. Kemudian yang keempat, fokus pada pelaksanaan. Jadi peluang-peluang yang ada, kita rancang nih idenya mau buat apa gitu. Kemudian dilaksanakan. Jadi jangan cuma rencana aja. Nah, yang terakhir adalah mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan. Maksudnya itu ya, kalau misalnya kita itu butuh tenaga kerja, kita coba berdayakan
lingkungan sekitar, misalnya tetangga yang nggak kerja, seperti itu. Kemudian kita promosikan di sosial media kita, di Instagram, ke apa yang orang-orang sekitar kita tuh tahu gitu. Lanjut. Yang pertama ada peluang pasar yang baik. Jadi kita nih unggulin daripada yang lainnya. Entah ini karena punya kita ini harganya lebih murah kah, tapi kualitasnya sama, atau punya kita memiliki manfaat lebih, misalnya jadi lebih bikin lebih sehat atau nggak gampang gendut dan lain sebagainya. Nah itu kita harus memiliki keunggulan persaingan. Kemudian kualitas barang dan jasa harus baik, lebih bagus daripada milik yang lain. Kemudian inovasi yang berproses, jangan mentang-mentang oh sudah nih suka nih konsumennya, terus kita nggak mau berinovasi, nggak mau membuat hal-hal yang baru, entah itu di-upgrade bungkusnya kak, atau mungkin buat rasa-rasa baru. Nah itu kita harus punya inovasi biar usaha kita tetap berjalan. Kemudian dasar budaya perusahaan. Nah itu kita harus bikin SOP-nya nih, harus seperti ini. Kalau misalnya tenaga kerjanya datangnya telat, harus diberi sanksi dan lain sebagainya. Jadi harus disiplin seperti itu. Kemudian menghargai pelanggan dan pegawai. Jangan mentang-mentang kalian nih satu-satunya coffee shop yang jual boba di situ, terus ada pelanggan yang nggak sesuai dengan, nggak suka nih kalian sama si ini kayak gitu, jadi langsung nggak menerima, nggak bisa, harus tetap dihargai. Kemudian harus ada manajemen yang berkualitas, dan yang terakhir yang penting nih, dukungan modal yang kuat. Jadi di atas ini baru ada setelah ini. Jadi harus ada dulu modal yang kuat, baru bisa semuanya ini terlaksana. Wirianti pada tahun 2003, ada kriteria signifikan untuk menentukan keberhasilan sebuah usaha. Yang pertama, peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal. Nah, jadi kita bisa tahu nih berhasil atau enggak dari jumlah pendapatan yang kita dapatkan. Kemudian dari jumlah produksinya. Awalnya kita cuma produksi 50 gelas nih dalam 1 minggu. Kemudian karena pelanggannya banyak, kita jadi meningkat jadi 2 kali lipat nih, jadi 100 gelas per minggu. Nah itu berarti usaha kita bisa dibilang berhasil. Kemudian jumlah pelanggan jadi banyak nih, biasanya seminggu cuma ada 20 orang yang beli, ternyata ke depannya lagi jadi banyak, jadi 30, jadi 40 yang beli. Nah itu berarti usaha kita bisa dibilang sukses. Kemudian ada perluasan usaha, jadi buka cabang di mana-mana. Itu salah satu contoh keberhasilan usaha. Kemudian ada perluasan daerah pemasaran. Jadi awalnya ini cuma daerah Batua aja nih. Misalnya cuma dari kilo 15 sampai kilo 20 aja. Ternyata banyak nih yang mau beli nih. Jadi kita luaskan daerah pemasarannya. Bisa sampai ke kilo 40 nih, bisa daerah tempatnya Sadam nih, gitu. Bisa sampai kilo 5, nanti diantarkan. Gitu. Nah itu contoh perluasan daerah pemasaran. Nah, itu kalau semakin luas bisa dikatakan kan orang lebih tertarik ya, pengen beli. Nah, itu bisa dibilang usaha kita berhasil. Kemudian penaikan sarana fisik. Nah, biasanya cuma ada gerobaknya, sekarang dikasih kursi buat duduk, buat nungguin. Berarti kan pelanggannya banyak, dikasih tenda, dan lain sebagainya. Nah, ini yang terakhir, pendapatan usaha. Jadi, karena pelanggannya banyak, kemudian produksinya lebih banyak, perluasan usaha, nah itu pendapatan kita jadi lebih banyak. Kemudian ini, lanjut. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan produksi massal. Yang pertama, nah di sini ada beberapa faktor, yaitu ada faktor internal atau dari dalam, kemudian ada faktor eksternal atau dari luar. Nah yang pertama nih, faktor internal. Faktor internal itu kualitas sumber daya manusia. Orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut, kualitasnya bagus apa enggak? Seperti itu. Jika bagus, cekatan, seperti itu kan perusahaan jadi lebih maju. Coba kalau misalnya orang-orangnya malas, datang terlambat, nggak cekatan, itu kan nanti jadi terbengkalai. Kemudian penguasaan organisasi. Kemudian struktur organisasinya itu jelas.
Kalau manajer ya ngurusnya ya pekerjaan manajer. Kalau pegawai ya ngurusi mengerjakan pekerjaannya. Jangan malah semuanya mau dikerjakan atau aku nih kerjaanku bukan ini. Pekerjaanku misalnya pekerjaan kita misalnya memotong kentang dan merebus kentang. Kita nggak mau nih mengerjakan keduanya, cuma salah satu aja. Keberatan nih kayak gini, padahal kan itu sudah terstruktur dalam organisasi. Kemudian sistem manajemennya jelas, aktif dalam partisipasi. Misalnya kalau ada masukan-masukan, ada saran, kayak gitu, bisa ada yang aktif gitu memberikan saran. Kemudian kultur dan budaya bisnis, lalu kekuatan modal, lalu jaringan bisnis dengan pihak luar. Nah, biasanya pengusaha-pengusaha yang sukses itu temannya banyak, jadi dia kenal banyak orang, jadi pemasarannya bisa lebih berhasil. Nah, biasanya kan yang punya usaha-usaha itu kan followersnya banyak, kenalnya banyak, jadi gampang memasarkannya. Kemudian memiliki tingkat entrepreneurship atau jiwa wirausaha yang tinggi, jadi nggak gampang putus asa dan lain sebagainya. Kalau yang tadi faktor internal atau dari dalam, nah ini yang kedua ada faktor eksternal atau faktor dari luar perusahaan itu sendiri. Nah, faktor eksternal ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama dari pemerintah, yang kedua dari non-pemerintah. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, contohnya adalah kebijakan ekonomi, kemudian birokrat, politik, dan tingkat demokrasi. Contohnya nih, seperti saat ini sedang PPKM, nggak boleh makan di tempat, itu kan jadi mempengaruhi produksi. Kemudian karena banyak yang di rumah aja, bekerja dari rumah, otomatis kan nggak banyak butuh pakaian ya, jadi otomatis kan mempengaruhi jumlah produksi pakaian, seperti itu jika usahanya pakaian. Nah, kalau usahanya itu warung makan, kalau misalnya cemilan mungkin masih aja ya, masih bisa bertahan karena di rumah kan orang masih suka nyemil. Nah, biasanya yang sangat terdampak itu warung-warung makan, seperti itu. Itu kan karena dibatasi, jadi mempengaruhi pendapatan mereka, mempengaruhi keberhasilan usaha mereka. Nah, itu contoh dari pemerintah. Nah, yang dari non-pemerintah, itu yang pertama ada sistem perekonomiannya. Kemudian ada sosial budaya masyarakat. Nah, ini biasanya ada masyarakat tertentu yang nggak bisa makan ini, nggak boleh makan ini, pamali, dan lain sebagainya. Itu juga mempengaruhi. Seperti yang Ibu pernah jelaskan sebelumnya, di daerah Bali itu mereka mayoritas kan agama Buddha. Nah, di Buddha itu nggak boleh makan sapi karena sapi itu menurut mereka adalah dewa. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita membuka warung steak daging sapi di Bali yang sasarannya warga lokal, itu pasti nggak akan laku karena nggak ada yang beli. Seperti kita, daerah yang Muslim, mau buka warung daging babi, itu kan pasti nggak dibeli karena kan mayoritas Muslim. Itu contohnya. Kemudian sistem dan kondisi perburuhan. Nah, ini kalau produksi massal kan pasti banyak butuh tenaga kerja. Nah, ini jadi banyak butuh buruh. Nah, ini harus diketahui juga sistem dan kondisi perburuhan. Jangan yang suka demo-demo dan lain sebagainya, itu kan pasti mempengaruhi kinerja perusahaan. Kemudian infrastrukturnya. Ini infrastruktur di jalan menuju perusahaan ya. Kalau misalnya infrastrukturnya bagus kan lebih cepat, barang-barang sampai dan gampang distribusinya. Kemudian tingkat pendidikan masyarakat. Nah, biasanya untuk masyarakat yang lebih maju, masyarakat yang pendidikannya tinggi itu pasti pola pikirnya lebih maju, lebih gampang menerima hal-hal baru gitu. Contohnya seperti vaksin ini kan, meskipun itu bukan salah satu bisnis ya, tapi itu sebagai contoh produk aja.
Kan kalau misalnya pendidikan masyarakatnya itu lumayan tinggi, pasti mereka lebih gampang menerima, nggak takut vaksin. Seperti itu, misalnya nggak gampang kemakan hoax. Dibilangin vaksin bikin kita jadi dikendalikan, jadi seperti robot. Itu kan hoax ya, nggak. Kalau misalnya masyarakatnya pintar-pintar, itu kan pasti nggak percaya. Kemudian lingkungan global. Nah, selanjutnya ini, indikator keberhasilan usaha dalam produksi massal. Yang pertama ada modal, pendapatan, volume penjualan, output produksi, dan tenaga kerja. Kita jabarkan satu-satu ya. Yang pertama, modal. Untuk memproduksi barang dalam jumlah besar dibutuhkan modal yang besar pula. Modal tersebut digunakan untuk membeli peralatan produksi, membeli bahan baku, membayar tenaga kerja atau buruh, dan lain sebagainya. Dan jika modalnya besar, biasanya ya kalau misalnya gagal di awal gitu kan ada backupnya. Kemudian pendapatan. Produksi massal dapat dikatakan berhasil apabila dapat menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan harapan dan rencana awal. Oleh karena itu, perlu dilakukan perkiraan perhitungan pendapatan yang akan diperoleh saat produksi massal telah berjalan. Nah, ini kalau kalian nanti belajar, mungkin pernah ya sebelumnya belajar tentang ilmu usaha tani, hitung-hitungan yang ROI, segala payback period seperti itu tuh meskipun usaha kita belum berjalan ya, tapi kita sudah bisa memperhitungkan nih, kalau misalnya kita nanam sekian hektar, biaya yang digunakan sekian, harga pada saat itu sekian, berapa bulan sih dapat balik modal, kemudian berapa sih pendapatan bisa kita hasilkan. Nah itu kalau misalnya pendapatannya itu sesuai dengan perhitungan, berarti itu usahanya berhasil. Produksi massal dapat dikatakan berhasil apabila volume penjualan meningkat sehingga tidak terjadi penumpukan hasil produksi di gudang. Nah ini mungkin kalau misalnya produknya itu dalam bentuk non makanan itu mungkin masih nggak masalah ya, masih bisa dipasarkan nanti, masih bisa dijual nanti, nggak busuk nggak lain sebagainya. Nah yang repot itu kalau misalnya produksinya ini dalam bentuk makanan, pasti kan bisa busuk, seperti itu pasti akan menimbulkan kerugian. Kemudian yang keempat ada output produksi. Jika output atau hasil produksi sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya, maka produksi massal dapat dikatakan telah berhasil. Lanjut, yang terakhir bisa dilihat dari tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja yang cakap dan kemampuan memahami bidang pekerjaan juga menjadi penentu keberhasilan produksi massal. Bisa dilihat pada penjelasan Ibu sebelumnya tadi itu, jika tenaga kerjanya cakap kan lebih mudah untuk memperoleh keuntungan. Oke, terima kasih dari Ibu. Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan Ibu ya. Jika ada pertanyaan, boleh langsung hubungi Ibu, tanyakan ke Ibu. Oke, sekian dari Ibu. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.